Kemudian ada rahmat Allah yang kamu harus berusaha mengejarnya. Dia nggak datang tapi kamu mengejar dia. Rahmatnya Allah itu. Apa itu? Al-jannah. Al-jannatu wa na'imuha. Sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Allahumma salli wa sallim. Jadi surga itu adalah rahmatnya Allah. Kalau rahmatnya Allah kok nggak dikasih kepada kita kayak hidayah? Rahmat Allah ada dua. Ada yang datang sebuah pilihan, sebuah anugerah. Ada yang ente harus cari. Ente harus beramal. Ente harus bayar harganya. Yaitu al-jannah. Ini surga Allah, ini rahmatnya Allah. Tapi dia tidak bisa diberikan gratis kepadamu. Harus ada kau bayar. Masuk surga bayar. Masuk surga mlebu nang kolam renang yang bayar kok gitu. Masuk ke Guci bayar apa enggak? Bayar apa enggak? Kemarin pernah siapa yang ikut ke Guci? Ikut? Jadi kalau kita ini masuk ke tempat rekreasi yang senangnya hanya sekian 0% dibanding surga, itu kita bayar. Ente masuk surga yang nikmatuha la tusaf, yang kenikmatannya nggak bisa diceritakan. Mala ainun ra'at wala udhun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Kenikmatan surga nggak bisa dilukiskan, nggak bisa dikhayalkan, nggak bisa diomongkan. Ente mau masuk gratis? La. Ini rahmatnya Allah, memang benar ini rahmatnya Allah. Tapi ini rahmat yang model harus dibayar nih. Apa bayarnya? Gampang, al-iman wal amal. Apa? Kurang keras. Lebih keras. Paling keras. Beriman kepada Allah dan Rasulnya dan mengamalkan perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Selesai. Ya, murah itu. Bagi orang yang tahu harga. Ya. Naam. Jadi surga tidak bisa engkau dapatkan dengan hanya menunggu. Insya Allah dapat rahmatnya Allah, insya Allah masuk surga ini. Ente enggak sholat, ana fi rahmatillah insya Allah. Ente enggak zakat, ana udah insya Allah ana ngandalkan rahmatnya Allah aja deh. Ana enggak mau beramal udah rahmatnya Allah aja deh. Ente harus beramal karena ini adalah tiket untuk ke surga. Walaupun hakikatnya nanti kita masuk surga bukan dengan amal kita, dengan rahmatnya Allah. Kan Nabi sudah berkata itu, la yadkhulu ahadukum al-jannah bi amalih. Enggak ada orang yang masuk surga ke surga dengan amalnya, enggak ada, kata Nabi. Qalu wala anta ya Rasulullah? Walaupun aku juga enggak bisa masuk surga dengan amalku, kata Nabi. Maksudnya di sini dari segi hakikatnya. Hakikatnya orang masuk surga dengan rahmatnya Allah. Kenapa? Karena kalau dihitung amalnya saja itu nggak bisa nutup untuk nikmatnya Allah. Gimana mau masuk surga nanti? Karena itu walaupun sudah beramal sehebat apapun, seorang hamba itu nanti dia masuk surganya dengan rahmatnya Allah. Karena amalnya, ibadahnya dia itu nggak nutup nikmatnya Allah. Ingat nggak tuh ada satu orang kata Nabi, Allahumma shalli ala Muhammad. Kana rajulan min Bani Israel abadallaha fi jaziratin. Ada satu orang hamba Allah dari Bani Israel, dia menyendiri di satu pulau. Ada satu pulau dia menyendiri di situ ibadah. Berapa tahun? 700 tahun. Wakila khamsumi'ah am. Ada dua riwayat. 700 tahun ibadah. Wakila 500 tahun dia ibadah. Dan 500 tahun enggak pernah maksiat sedikit pun. Allah. Insya manusia malaikat itu nggak pernah maksiat. Kita ini masya Allah ini, kita ini kan masih dalam kekhawatiran, maksiat jatuh, istighfar, maksiat lagi terjatuh, maksiat lagi. Ini 500 tahun nggak pernah maksiat. Karena Nabi cerita ini orang dihadapkan kepada Allah nanti di hari kiamat. Faqala Allahu lahu, ya abdi udkhulil jannah birahmati.
hai hambaku masuk surga silakan dengan rahmatku. Wa qala la ya Rabb, enggak ya Rabb, saya enggak masuk surga dengan rahmat jenengan, saya masuk surga dengan amal saya. Pede juga pede juga. Tapi ya wajar dong, ibadah 700 tahun. Nah mudah-mudahan sampean mau 20 tahun kok kewede pites sisan sentil tel gitu. Ya. Ada kewajarannya, dia ibadah 500 tahun, 700 tahun, enggak pernah maksiat sama sekali. Allah bilang, enggak, masuk surga dengan rahmatku. Dia bilang, enggak ya Rabb, dengan amalku. Udahlah masuk surga dengan rahmatku, mboten ya Rabb kalih ngamalku loh. Oh ngotot gitu. Allah perintahkan malaikat, ta'al, ya malaikat timbang amalnya dia selama 500 tahun, yaitu dengan nikmat satu mata yang aku berikan kepada dia. Bukan 2 mata, ya, belum nikmat yang lainnya, nikmat tangan, nikmat kaki, nikmat akal sehat, nikmat hati, nikmat yang lain. Satu mata aja ditimbang oleh malaikat. Apa yang terjadi? Pahala ibadah 500 tahun sama sekali tidak mengimbangi nikmat satu mata. La ilaha illallah. Ya, la ilaha illallah. Ya, begitu besar nikmat Allah. Ya, akhirnya Allah berkata, wahai hambaku, karena ibadahmu tidak menutup nikmatku satu mata itu, maka kau harus masuk neraka. Falamma hamaluh, mau digiring ke neraka, dia teriak-teriak, Bu ya Rabb, tobat, tobat, saya masuk surga dengan rahmatmu. Kok gak mulai awal begitu ya tak? Cara Jawa lagi gak awal-awal kondusif ya tak? Maksudnya Rasulullah ceritakan begini untuk menampakkan betapa besar nikmat Allah ya tak? Dan betapa pentingnya orang bersandar kepada rahmatnya Allah. Tapi tidak boleh bersandar dengan salah pikiran, bersandar tanpa amal. Beramallah engkau semaksimal mungkin, beramallah sehebat mungkin untuk membeli surga. Ya tak? Bukankah Allah sudah menawarkan surga? Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Ya tak? Allah menawarkan, ayo beli surgaku, kata Allah, beli dengan hartamu, dengan nyawamu. Berjuanglah di jalan Allah, ya, habiskan waktumu untuk Allah, ya, dan ibadah kepada Allah, kau dapat surga. Tapi setelah kita beramal maksimal, kita tidak mengandalkan amal, kita mengandalkan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu Al-Imam Al-Jailani radhiyallahu anhu berkata apa? Bika la nasil wala budda minka. Bika la nasil wala budda minka. Ya, kata Imam Al-Jailani radhiyallahu anhu, ya, bika, dengan amal, dengan kamu hai amal, la nasil, kami enggak bisa sampai ke surga. Ya, bika la nasil, dengan amal, ya, dengan kamu wahai amal, ya, kami tidak bisa masuk ke surga. Wala budda minka, tapi kami tetap wajib beramal, karena amal-amal kami itu akan mendatangkan rahmat Allah, yang rahmat itu akan menjadi tiket kami masuk surga. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin.